Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ay fi suratil Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil kiram, jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita duduk bersama, hakikatnya ini semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan, dimudahkan untuk berbuat amal kebaikan, sehingga Allah akan umumkan ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya, Allah sampaikan, inni uhibbu fulanan fa'hibuhu. Sesungguhnya aku mencintai si Fulan bin Fulan. Wahai Jibril, kau umumkan kepada seluruh para penduduk langit, maka seluruh penduduk langit mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah akan tanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman, ketika saling bertemu, maka saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diumumkan oleh malaikat Jibril sehingga seluruh para malaikat jatuh cinta kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya cintai karena Allah kepada seluruh dewan pengajar, para kiai, para alim ulama, Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, Abi Halim, Al-Habib Amri Azamatkan, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Ustaz Burdah, semuanya mudah-mudahan guru-guru kita semua wal'afiyah sahah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan ilmunya bermanfaat. Allah angkatkan derajat, amin ya Allah ya rabbal alamin.
juga kepada Ketua DKM beserta jajarannya dan pengurus-pengurusnya. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul itu ditanya. Hadis dalam tafsir Ibnu Abbas juga ada, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanwirul Mikbas. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, maka Allah pun menciptakan sur. Apa itu sur? Trompet. NASA sudah memfoto dan merekam. Jadi ternyata seluruh planet bumi ini ada di lingkaran yang berbentuk tanduk. Nah, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang berbentuk tanduk itu adalah trompet. Pertanyaannya, pasti ada yang niup. Siapa yang niupnya? Adalah malaikat Israfil. Nah, di trompet itu kurang lebih ada 11 ruas. Maka ketika Allah menciptakan trompet, Allah Subhanahu wa taala utus kepada malaikat Israfil untuk ditugaskan siap wa huwa wadi'uhu ala famihi. Jadi malaikat Israfil itu posisinya ini trompet sangkala dan ini famihi, mulutnya di sini nih. Ini sangkala, ini mulut malaikat Israfil. Insya Allah para malaikat enggak ada bersin, enggak ada batuk. Kalau ada bersin, ada batuk, gimana? Hancur. Ya. Semuanya adalah tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, setelah itu nadirun yubsiru ila arsi. Posisi trompet sangkala itu masuk membentang sampai aras. Jadi si trompet itu lurusan sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kemudian tadiru minni, dari mulai diciptakan itu malaikat Israfil, dari mulai ditugaskan supaya siap-siap tunggu perintah, maka Abu Hurairah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, Mas sur ya Rasulullah, apa itu sur itu ya Rasulullah? Tanduk itu apa? Kata baginda Rasul, Qaranun azimun min nur, adalah trompet yang berbentuk tanduk yang terbuat daripada cahaya. Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan perintahkan kepada malaikat Israfil untuk 3 kali mentiup. Tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan. Tiupan yang kedua adalah tiupan pekikan. Tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Mana dalilnya tiupan kejutan? Wa yauma yunfahu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Pada hari ditiup sangkala, maka seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi dan di langit akan sangat merasa kaget. Tadhalu kulla murdi'atin amma ardu'at. Saking kaget-kagetnya ketika ada seorang ibu yang menyusui, dilempar bayinya. Saking kaget-kagetnya ketika ibu-ibu yang menyusui, dilempar bayinya. Wa tada'u quluduta hamlaha. Ketika ada seorang ibu yang baru hamil 4 bulan, seketika melahirkan. Yang baru hamil 5 bulan, seketika melahirkan. Itu kejutan. Apa? Tiupan yang pertama. Sedangkan tiupan yang kedua yaitu wa nufikha fis suri fasa'iqa, yaitu tiupan pekikan. Pada tiupan di mana man fis samawati wa fil ardi illa man sya'allah, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggal. Semuanya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ketika itu malaikat maut sendirian, fayamurullahu ta'ala malakul maut ayakbidu. Maka malaikat maut itu diperintahkan oleh Allah. Sebelum diperintahkan
untuk mencabut nyawa, hakikatnya Allah yang mencabut. Ditanya oleh Allah itu malaikat, ya malakal maut man baqiya min khalqi, wahai malaikat maut, masih ada sisa gak hambaku yang masih hidup? Kata malaikat maut, wahai Tuhanku, baqiyal abdu ad-dhaif, yang tersisa adalah seorang hamba yang lemah. Maksudnya dia itu malaikat mautnya, malakul maut. Maka Allah sampaikan, wahai malaikat maut, bukankah aku telah sampaikan dalam firmanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak terkecuali setiap jiwa-jiwa yang di dalam jasadnya ada ruh, itu semuanya mengalami kematian. Akhirnya ruhu nafsaka, termasuk ruhmu, aku akan ambil. Akhirnya malaikat maut pun datang ke antara sebuah lembah, yang dimana lembah itu antara surga dan neraka. Maka itu malaikat maut, cara Allah mencabut nyawa malaikat maut, fayasihu sayhatan, maka dengan cara menjerit, ngagoaknya. Kata baginda Rasul, lau kana al khalqu kulluhum, andai saja seluruh makhluk diperdengarkan bagaimana teritan malaikat malakul maut, maka lamatu min sayhati, semuanya akan mati, tidak akan tersisa, saking dahsyat-dahsyatnya, saking mengerikan-mengerikannya bagaimana jeritan malaikat maut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ketiga yaitu ada yang dinamakan namanya hari kebangkitan. Terus sebelum hari kebangkitan dibangkitkan, maka yang pertama kali akan dibangkitkan siapa? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda Rasul dibangkitkan, maka ada yang dihidupkan dulu. Siapa yang dihidupkan dulu? Yaitu malaikat Jibril, ya. Terus malaikat Israfil, malaikat Mikail, pokoknya malaikat mudabirat, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 malaikat dulu yang dibangunkan sebelum manusia, sebelum jin, sebelum baginda Rasulullah SAW. Itu pasukan khusus, 10 mudabirat itu pasukan elit paling tinggi tingkatannya daripada seluruh para malaikat. Karena apa? Seluruh 10 para malaikat ini langsung belajarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada malaikat Hamlatul Arsy, malaikat Karubin, malaikat Mukarrabin. Akhirnya malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Malaikat Jibril pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membawa buraq, untuk membawa mahkota, dan untuk membawa pakaian kehormatan, untuk membawa pakaian kebesaran. Untuk siapa itu? Untuk dipakaikan mahkota tersebut, sutra tersebut, pakaian tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Ridwan. Akhirnya malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah untuk membangkitkan makam baginda Rasul. Akhirnya malaikat Jibril nanya sama bumi, ayyatuhal ardu aina qabri Muhammadin, wahai kuburan, di mana kuburan Nabi Muhammad? Kata itu bumi, fataqulul ardu walladzi ba'asaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutusmu wahai Jibril, Allah sudah mengirimkan angin racun, Allah sudah mengirimkan angin yang sangat menyakitkan, sehingga dakkan la adri qabrihi, semua bangunan, semua gunung runtuh bertahap demi bertahap. Aku tidak tahu di mana kuburan Rasulullah SAW. Maka tidak lama kemudian langsung keluar cahaya tihang. Summa yarfa'u min qabri Nabi alaihi salatu wasallam, keluar tihang yang berbentuk, yang mengeluarkan cahaya daripada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai langit. Jadi kebayang ya, pertama nanti akan ngumpul itu di mana? Di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langsung itu payantolikuna, malaikat Jibril, malaikat Mikail sampai malaikat Ridwan langsung mendatangi baginda Rasulullah, diriung oleh 10. Jadi makam baginda Rasul itu dilingkar.
oleh 10 malaikat. Langsung akhirnya di situ baginda Rasul pun makamnya terbelah. Awwalu man tanshaqul ardu bihi qabru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, terbelah. Setelah terbelah, maka fayang fudu turab ala ra'sihi. Baginda Rasul tengok ke kanan, tengok ke kiri, ke atas, bukan bingung ya, kaget. Langsung di sini ada debu. Dibersihkan debu oleh tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, siapa yang pertama kali ditanya oleh baginda Rasul? Yang pertama kali ditanya oleh baginda Rasul, aina ummati ya Jibril? Ya akhi ya Jibril, aina? Pertama siapa? Aina ashabi Abu Bakar? Di mana sahabatku Abu Bakar? Di mana Umar? Di mana Utsman? Di mana Ali? Akhirnya ketika baginda Rasul menanyakan 4 sahabat, kan Sayyidina Umar itu di dekat makam baginda Rasul. Abu Bakar di dekat makam baginda Rasul, belah keluar, fayaqumuna langsung menghampiri baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah itu baginda Rasul pun menanya, wahai Jibril, aina ummati? Di mana umatku? Kata malaikat Jibril, la adri ya Rasul, saya tidak tahu katanya. Akhirnya baginda Rasul pun berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah pun firmankan, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Tidak lama kemudian setelah baginda Rasul bangkit, 4 sahabat pun bangkit, berkumpul di situ di Madinah, di dekat Baqi', maka langsung Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup tiupan yang ketiga, yaitu tiupan summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Semuanya bangkit dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ruh-ruh yang berbentuk air mani, yang seperti air mani, kamani. Jadi ternyata ruh-ruh kita ini nanti ruh-ruh seluruh manusia, jin, hewan itu akan bergelantungan di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiupan yang ketiga, terong itu lepas, terong terbang. Kurang lebih ada 13 hasta. Itu panjangnya itu ruh 13 hasta. Dan itu ruh turun seperti hujan kalmani rijal. Hujannya itu deras seperti air mani. Dan semuanya mencari masing-masing jasadnya. Mana sensornya, sinyal yang akan menangkap itu ruh yang tidak mungkin akan tertukar. Ruhnya artis dengan ruhnya kiai enggak akan mungkin tertukar. Ruhnya nabi dengan ruhnya sahabat tidak akan pernah tertukar. Akhirnya di situ ada sinyal. Kalau di pesawat itu di bandara ada sinyal ya, trek. Apa itu sinyal? Cungcurungan. Apa itu cungcurungan? Tulang bokong. Boleh digali zaman umat Nabi Nuh, sekarang sudah puluhan ribu tahun, itu tidak akan pernah hancur. Dari mulai ada yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa juta tahun. Gali kuburannya, itu cungcurungan pasti ada. Tidak akan pernah hancur. Sebab itu cikal bakal akan menjadi sinyal dan sensor, truk kalau bahasa ininya, untuk menangkap itu ruh. Nanti ruh masuk, wa kullu alsamin, maka seluruh makhluk akan sempurna tubuhnya dan itu akan dibangkitkan masing-masing bagaimana amalnya. Itu kalau Abu Jahal yauma tuhaddisu akhbaraha. Ini hari apa ya? Saling nanya. Ini ada apa ya? Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nador bin Haris, para penjahat-penjahat lah itu, para musuh-musuh Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Mereka akan saling ngobrol. Ini hari apa? Kita akan kemana? Kita di mana? Pada bingung. Makanya Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatun afwaja. Nanti orang akan digiring ke padang mahsyar. Ditanya, ya Rasulullah, maksud ayat ini apa? Kata baginda Rasul, wahai Mu'ad, kau telah bertanya dengan pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat agung.
umatku nanti akan dibagi menjadi 12 sop, akan dibagi menjadi 12 jalan, akan dibagi menjadi 12 jajar. Setiap satu sop barisan, 12 barisan itu sejauh mata memandang. Makanya bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umat yang paling banyak itu umat Rasulullah. La awwala wala akhira. Aku tidak tahu mana awalnya, mana akhirnya itu barisan. Paling banyak. Dari seluruh nabi yang paling banyak umat baginda Rasul. Bagi Nabi Musa berapa? Ratusan ribu, 600 ribu umatnya Bani Israel. Ada nabi bahkan umatnya satu, ya istrinya itu. Ada nabi umatnya 10, ada banyak, ada yang segitu. Tapi tidak ada yang paling banyak adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barisan yang pertama siapa ya Rasulullah? Baginda Rasul menjawab, barisan yang pertama nanti di padang mahsyar ada dibangkitkan dari kuburnya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Siapakah mereka? Maka diumumkan oleh Allah, alladzina yu'dunal jiran. Mereka adalah orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Ada sahabat, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi suka menyakiti tetangganya. Baginda Rasul hanya satu kalimat, huwa min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk wadal jarijil qurba, termasuk orang yang berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat. Simpel aja, senyum, salam, sapa. Yang selanjutnya, ada barisan yang selanjutnya, orang yang digiring daripada kuburannya ala suratul hanazir. Apa suratul hanazir itu? Suratul hanazir itu B2 ya. Minal kalbi wal khinzir. Khinzir itu B2, babi ya. Berbentuk babi, maka ada suara Allah sampaikan, haula'il ladzina yatahawanuna bis salat. Mereka adalah orang-orang yang menganggap enteng salat. Fawailul lil musallin, orang yang suka melalaikan salat. Nah, supaya tidak salah paham, memang kadangkala di pesantren-pesantren tradisional terutama, itu kadangkala sholat zuhurnya jam 1, setengah 2. Itu bukan melalaikan, tapi target ngaji. Ada kitab-kitab yang harus dihatamkan. Jadi targetnya jam segini, maka itu azam boleh. Tapi yang disebut tahawanu anis sholat, yang melalaikan sholat ini siapa? Orang yang memang nyantai, mancing, ngobrol, ngerumpi, buka bersama, tapi sholat maghribnya di mana? Buka bersama, contoh sholat isyanya enggak, maghribnya enggak, buka bersama sampai jam 10, tarawehnya lewat, contoh. Ngobrol, kongko, main catur, wah segala, lalai sholat. Sholat baru-baru sholat jam 2:30, itu namanya fawailul lil musallin. Makanya ancaman berat, ada kurang lebih 13 orang-orang yang melalaikan sholat, bahkan mantahawana sholat al jamaah, orang-orang yang menganggap enteng terhadap sholat berjamaah, maka salah satunya yudiku sodruhu, Allah akan sempitkan hatinya dan selalu Allah akan berikan masalah. Baik, yang selanjutnya ada juga yang digiring itu perutnya penuh dengan ular, penuh dengan kalajengking, maka dibentukkan seperti keledai. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah alladzina yamna'una zakat, orang yang suka mencegah daripada zakat, enggak pernah mengeluarkan zakat. Makanya waktu zaman Abu Bakar Siddiq harus diperangi. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu harus dibunuh. Karena itu termasuk rukun, jajarannya, levelnya sama dengan melaksanakan sholat. Itu zaman Abu Bakar, walaupun Islam, walaupun sholat, tapi enggak ngeluarin zakat, sembelih, perangi, bunuh. Masya Allah. Baik. Alladzina walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah. Yang selanjutnya, ada juga yang dibangkitkan daripada kuburannya, keluar darah dari mulutnya, ngucur terus. Siapa mereka ya Rasulullah? Haula'il ladzina kadzabu fil bai'i wasyira. Mereka adalah orang-orang pedagang, pembeli yang hidup di pasar penuh dengan kebohongan. Bohong
sumpah demi Allah. Jadi akhir zaman kata baginda Rasul, nanti ada orang berbohong mengumar dengan nama Allah, mengumar dengan nama Ka'bah, mengumar dengan namaku. Orang-orang Arab itu biasa, wallahi wal Ka'bah. Wallahi wal Ka'bah, demi Allah yang mempunyai Ka'bah. Sampai sekarang begitu. Nah, orang yang pandai berbohong, pintar berbohong, nanti Allah akan giring semuanya ke neraka. Terus apalagi? Yang kelima, bangkit dari kubur itu qadin tafuhu wa huwa an kunna ruhatan minal jifah, tubuhnya, badannya, mulutnya semuanya bau bangkai. Maka Allah sampaikan, umumkan, mereka adalah haula'il ladzina yaktumuna al-ma'asi khaufan minan nas. Mereka adalah orang-orang yang maksiat, dia enggak mau ketahuan oleh manusia, wala yakhafuna minallah, tapi lucu, tidak takut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini maksiat. Enggak ada orang ini, enggak tahu ada yang Maha melihat, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat yang akan mendapatkan naungan arasnya Allah itu siapa? Rajulun nasya'at imra'atun jamilatun. Ketika ada seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita cantik di sebuah kamar hotel, itu cantik, kata itu wanita, wahai anak muda, ini tidak ada siapa-siapa, mari kita berbuat zina. Terus kata anak muda itu, memang di sini tidak ada siapa-siapa, tapi ada Allah. Ana akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang tersebut nantinya di padang mahsyar, yaumadil la ila dilu, akan mendapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian iman itu bapak-bapak, kalau pengen ngetes iman, kualitas iman kita gitu. Kita sendirian nih, ada wanita cantik, sendirian aja, mau ustadz mau gimana, enggak perlu ngomong. Wanita cantik, Pak Ustadz, bolehlah buat Pak Ustadz diskon. Astagfirullahaladzim, diskon? Enggak gratis. Diskon jangan, gratis jangan. Itu di sini, di situ. Mau yang ilmu, jadi ukurannya iman ini. Ketika imannya lolos, maka apa yang terjadi? Langsung dia balik kanan. Ana akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Makanya ada aturan bapak-bapak. Ada aturan. Apa aturannya? Kalau kita pada zaman baginda Rasul, kalau ada perempuan bukan muhrim bertanya, baginda Rasul balik badan. Dan baginda Rasul menjawab pertanyaan itu membelah kaki, nggak berhadapan. Itu Masya Allah, saking menjaga daripada maksiat. Baik, mudah-mudahan kita jaga. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita Allah hapus, Allah tutup, insya Allah. Kalau kita menutup aib kita, apalagi menutup aib saudara muslim kita, qad satarahullahu, Allah pun akan menutup aib-aib kita. Yang selanjutnya, nanti ketika di padang mahsyar ininya mulut dan lidahnya putus, enggak ada lidahnya. Siapa mereka? Haula'il ladzina yashhaduna zur, mereka adalah saksi palsu yang memberatkan orang yang jujur, yang meringankan orang yang zalim. Ada atau banyak? Banyak, pakai U ya. Saksi palsu ada atau banyak? Banyak. Meringankan, meloloskan, membenarkan orang yang dosa dan yang zalim, tapi memberatkan orang yang jujur dimasukkan ke dalam sel dan penjara. Zaman dulu itu banyak sekali orang-orang jujur, para waliullah, bahkan Sufyan As-Tsauri itu, Imam Rafi'i ya, bahkan Imam Rafi'i itu difitnah oleh orang-orang Mu'tazilah sampai dihukum mati. Imam Syafi'i Tsauri sama, sampai mau dihukum mati, namun setiap mau dihukum mati, mau dipenggal, itu algojonya mati, ditembak oleh halilintar. Bukan satu kali, ratusan kali. Setiap mau dihukum mati, cegar, mati semua, nggak jadi, dipulangin ke rumah, cegar. Nah itu seperti itu. Jadi dari dulu sama Imam Ahmad bin Hanbal sama, karena gubernur khalifahnya itu masih mendengarkan penasehat daripada orang-orang Mu'tazilah. Saksi palsu, nanti mulutnya akan hilang, bibirnya akan hilang. Walladzina la yashhaduna zur. Yang setujuh, golongan ketujuh, nanti akan digiring, tidak ada lisannya, keluar darah daripada mulutnya dan nanah.
Siapakah mereka? Maka dipanggil oleh Allah. Mereka adalah wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Mereka yang tidak bisa, jangan sekali-kali kau menyembunyikan syahadat. Contoh begini. Ketika di persidangan ini ada 4 saksi. Contoh, saya melihat dia merampok, saya melihat dia bikin kebohongan, dia melihat dengan kepala, tapi nggak mau bersaksi. Ada kayak gitu? Saya nggak mau bersaksi. Karena apa? Dibayar, disogok, nggak mau, hilang itu saksi. Saya nggak mau bersaksi ah. Padahal dia melihat karena takut ditembak, takut dibunuh, takut keluarganya dihabisin. Nah, orang-orang seperti itu nanti pada hari kiamat mulutnya akan mengeluarkan darah dan nanah. Yang selanjutnya masih banyak ini. Barisan yang ke-8, nanti dia berjalan kepalanya di bawah dan kakinya ada di atas. Siapakah mereka? Allah umumkan, haula'il ladzina kanu yaznuna summa matu wa lam yatubu. Mereka ada orang-orang yang dulunya penzina, terus dia mati dan belum sempat bertobat, maka itu pembalasan orang-orang yang berzina. Tapi belum bertobat. Tapi kalau bertobat kan banyak kejadiannya ya. Waktu umat Nabi Musa, puluhan tahun dia menjadi pelacur, terus apa? Ada rikabul kalbi itu si gogog itu ngelilingi sumur pengen minum, cuman kalau masuk kan kecemplung. Apa yang terjadi itu si perempuan pelacur, hadis riwayat Imam Tirmidzi, mengeluarkan sepatunya, itu sepatu dipakai untuk minum. Terus si gogok itu ucapin terima kasih sampai gini. Baginda Rasul sampaikan, qad ghafarallahu dzunubahu jami'. Dosa-dosanya diampuni. Nah, kalau udah taubat insyaallah itu dibebaskan daripada siksaan. Ini orang yang penzina tapi matinya dalam keadaan berzina. Kan ada ya. Umur 8, saya pernah baca di koran dulu, ingat. Telah tewas di atas perut perempuan umur 85 tahun. Allahu Akbar. Jadi umur 85 tahun matinya dalam keadaan berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang selanjutnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wassa'a sabila. Yang ke-9, ada golongan yang wajahnya hitam, matanya biru, perutnya penuh dengan api. Siapakah mereka? Haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Banyak orang-orang, Allah umumkan mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Hati-hati nih. Yayasan yatim piatu. Banyak kan kita lihat ya. Yayasan yatim piatu. Yang punya yayasannya mobilnya sampai 5. Hati-hati tuh. Kita harus tegas. Di mana-mana banyak, udah biasa. Di Sabang sampai Merauke, banyak yayasan yatim piatu. Tapi ownernya itu nggak ada kerjaan. Ya memang itu sosialisasi. Tapi mobilnya Fortuner, mobilnya Alphard, dipakai sama dia. Anak yatimnya enggak pernah makan. Hati-hati itu. Alladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman. Nanti perutnya penuh dengan api. Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Wajahnya akan hitam dan matanya akan biru. Hati-hati itu. Orang-orang yang banyak kan di mana-mana ya. Saya lihat ini sebelum dia bikin yayasan anak yatim piatu biasa aja. Tapi masya Allah, hedon hidupnya. Nggak boleh itu, banyak itu kejadian. Makanya, naudzubillah ya, hasil tajribat yang saya lihat, ini pelajaran. Kenapa kadang ada teman lah, dia itu habis dari Hong Kong, langsung dapat dana 4M, bikin bangun pondok 4 lantai. Ini pelajaran, pentingnya amanah. Jadi itu 5 bulan beres. Besok peresmian malamnya meninggal, umur 30 tahun. Ini hati-hati. Dalam artian Allah, jangan main-main dengan harta amanah. Jangan main-main dengan
harta anak yatim. Kalau perlu ya bilang aja buat keluarga, buat kebutuhan atau buat pribadi, tapi jangan sekali-kali menjual. Menjual kan sekarang banyak menjual anak yatim, ditulis, padahal boro-boro dapat enggak. Hati-hati, banyak di luar-luar sana itu. Masya Allah, ngeri nantinya, ngeri. Kalau enggak ditegur di akhirat, dua-dua di dunia biasanya ditegur oleh Allah. Stroke, meninggal mendadak, penyakit yang tidak disembuhkan. Mudah-mudahan ya Allah jaga kita semua, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, nanti ada golongan-golongan yang bangun daripada kuburannya, waqad malau jadaban wa barason, kulitnya penuh dengan cacat, terkelupas semua kulit-kulitnya. Allah panggil, siapa mereka? Alladzina aqul walidain, orang yang suka menyakiti ibu dan bapaknya. Mau ulama besar tapi dia menyakiti ibu dan bapaknya, maka pasti akan tertahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Sayyidina Umar, Syekhun Kabir, seorang mufti, karena dia pengen berangkat haji duluan, kata ibunya, tahun besok aja sama ibu. Kata ini anaknya yang ulama besar itu, Syekhun Kabirun, yang dihormati di kampung itu, saya pengen belajar, berangkat sekarang. Apa kata ibunya? Li'anna ibni tuhrikuna qalbi, sesungguhnya anakku telah membakar hatiku. Aku tidak akan mendoakan keburukan dan aku pun tidak akan mendoakan kebaikan. Jadi enggak didoakan. Apa yang terjadi? Ngeri. Orang ini pada satu kampung dia tidur, ada yang nyolong, malingnya kabur ke tempat musola itu si ulama itu. Akhirnya kena fitnah, ditarik, dicolok dua matanya, dihilangkan, dicongkel dua matanya, dipotong dua tangannya, diambil dua kakinya. Coba itu. Balasan durhaka kepada ibu dan bapak, cash di dunia. Na'udzubillah, apalagi di akhirat. Kan ada ya dalam Riyadus Shalihin, orang yang hafiz Quran, yang haji puasa di neraka karena dulu pernah mengusir ibunya gara-gara istrinya nampar istrinya. Dulu ada Alqamah, siapa lagi? Abdullah itu ngap-ngapan dari pagi sampai malam. Ngap. Ini sahabat ini gimana? Ini sahabatku kok gini meninggal? Ternyata kata ibunya, saya tidak akan memaafkan. Dia mengusirku. Dia sempat memukul aku gara-gara bela istrinya. Kata baginda Rasul, saya bingung wahai fulan, kalau ibu enggak memaafkan anak ibu Abdullah di situ. Ini akan seperti ini terus, akan sakaratul maut terus sampai hari kiamat coba. Dan aku enggak bisa nolong. Jadi baginda Rasul itu jangan kau susahkan aku di akhirat karena engkau durhaka kepada ibu bapak. Aku tidak bisa ngasih syafaat. Jadi baginda Rasul enggak bisa ngasih syafaat kepada orang yang durhaka kepada ibu bapak, kecuali baginda Rasul harus bertemu dulu dengan ibu bapaknya agar minta ridho. Coba. Itu derajatnya seorang ibu dan bapak. Oleh karena itu, paling tinggi berbakti kita, jangan pernah lupa baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi saya itu suka minta mimpi, ya Allah, saya ini termasuk anak durhaka atau anak yang berbakti. Saya begitu terus, introspeksi terus sampai sekarang. Ternyata ya ada jawabannya. Ketemu mimpi sama ibu bahagia, senyum, cantik, pakai pakaian bagus, oh berarti alhamdulillah jawabannya udah ada. Nah itu, jadi hati-hati, itu adalah jimat lebih daripada 70 wali. Makanya ketika ada yang ke Habib Tanggul, kamu kesini izin sama ibu dan bapak gak? Jadi banyak sekarang ziarah Wali Songo, ziarah bagus, saya juga ya alhamdulillah. Tapi sama ibu bapaknya kurang bagus hubungannya, hati-hati tuh ya. Hati-hati. Jadi nomor pertama ibu dan bapak. Yang selanjutnya barisan yang nanti ada umyanin qalbi wal aini, hatinya buta, matanya buta. Terus apalagi lisannya seperti tanduk banteng. Allah. Lidahnya menjulur sampai ke dada, mulutnya menjulur sampai ke tanah, ke perut, bahkan sampai ke paha. Dari
usus dari perutnya mengeluarkan kotoran-kotoran, siapa mereka? Maka dipanggil oleh Allah, haula'il ladzina kanu yashrabuna al-khamra. Mereka adalah orang-orang yang suka meminum arak. Saya biasa ketemu sama orang mabok, tapi itu maboknya nggak galak sih, tapi ngebela. Bingung kita ya, Pak Ustadz, pokoknya kalau ada yang macam-macam melaporin saya. Gimana mabok kalah kamu? Ada macam-macam tuh dekat rumah, ya Allah. Tiap hari mabok, ya Allah. Tapi mahabbah, anaknya ngaji di rumah. Mahabbah tapinya, ya Allah. Bingung ya Indonesia itu. Mudah-mudahan ya kita doa yang terbaik. Orang yang mabuk, orang yang zina nggak tahu. Apakah nanti kita mudah-mudahan doakan jadi orang husnul khotimah. Yang terakhir, yang barisan ke-12 siapa mereka? Mereka adalah wujuhuhum kal qamari lailatil badri. Mereka wajahnya seperti bulan purnama. Mereka akan melewati jembatan Sirat secepat kilat. Terus siapakah mereka? Haula'il ladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang berbuat amal soleh dan kebaikan dan menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, mati dalam keadaan tobat, balasannya surga, ampunan, rahmat dan keridhaan Allah. Intinya sholat. Intinya di sholat. Pokoknya usahakan dulu jangan tinggalkan sholat. Bagus-bagus ya, utama itu jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Kuncinya di situ. Akhlak yang baik, urusan dimudahkan. Bahkan ada di dalam kitab Fadilah Amal itu, bapak-bapak, orang yang nggak pernah ketinggalan berjamaah dikasih 12.000 keutamaan, syaratnya, rukunnya, syaratnya, intinya semuanya harus pakai ilmu. Dari mulai wudunya, dari mulai istinjanya beres, wudunya beres, sholatnya juga beres, pakai ilmu semua, fikih semua, aturan semua, itu langsung diberikan 12.000 keutamaan. Salah satunya apa? La yus'alu munkar wa nakir, tidak akan pernah ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Kan nanti sholat akan berbentuk laki-laki yang ganteng. Wahai munkar wa nakir, jangan kau tanya, ini aku sholat, dia ada dalam jaminanku. Kuncinya di sholat ya. Kuncinya di sholat. Jadi jangan pernah dengar bapak-bapak, jangan pernah goyah. Kalau ada yang ngomong begini, saya ulangi lagi, orang yang sholat juga belum tentu masuk surga. Itu yang ngomong berarti enggak pernah sholat, enggak doyan sholat. Jangan pernah terpengaruh dengan omongan itu. Justru orang yang sholat itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun karakter kan beda-beda. Ada yang cemberut, itu mah jangan disamain, beda lagi. Karakter. Jadi kan pada zaman dulu, jawas jangan disamain sama karakter, awas. Zaman sahabat itu kan karakter, emang Sayyidina Umar sering senyum? Enggak, tegang Sayyidina Umar itu. Bahkan anak kecil lagi kumpul, Sayyidina Umar datang, lari. Coba. Itu kan ada anak-anak kecil, tola al-badru, Abu Bakar Siddiq datang, tola al-badru alaina, Sayyidina Usman batang, tola al-badru, Sayyidina Ali datang di sana, Sayyidina Umar datang, dilempar rebananya, lari. Itu karakter. Jangan disamain. Kadang-kala nih orang-orang awam itu yang jauh dari agama disamain. Oh dia mah sholat juga muka serem. Udah potongannya gitu. Ya intinya selama dia mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia insya Allah termasuk kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga yang terakhir, mungkin kita banyak yang sakit ya di antara jamaah. Saudara kita, keponakan kita ada yang sakit, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Karena memang wabah itu kan turunnya di bulan nisfu Sya'ban ya, Masya Allah. Tapi terasa kata alim ulama ini memang lumayan banyak ini turunnya wabah ini pada bulan-bulan ini. Agak lumayan banyak wabah yang turun ini. Mudah-mudahan kuatkan iman kita. Terus apalagi dikuatkan jasmani dan rohani kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan.
Mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu